Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Artbox. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah hasil dari ide dan gagasan yang telah kami diskusikan tentang bisnis kami. Lanjut. Sebelum kita membahas tentang ide dan gagasan dari kelompok kami, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Lukman Alifiati. Di sini saya sebagai CEO, dan selanjutnya ada Adam Damayan Panji Segara yang selaku sebagai CFO atau Finance Advisor. Selanjutnya ada Ira Safana Fairuzah sebagai atau Social Media Analis. Yang keempat ada Muhammad Firdaus selaku Marketing Team, Oka Tridar sebagai Marketing Team, dan selanjutnya ada Akmal Zaki Fernanda sebagai Production Team, Farhan Sayyida Nugraha sebagai Production Team, dan Sefilan Noval Afti selaku Production Team. Dan yang terakhir ada Abita Damar Kirana sebagai CDO atau Product Designer. Yang terakhir ada Halim Ahdiat sebagai Graphic Design Team atau Product Designer. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan tentang produk kami. Pada awal, tentang perusahaan, pada zaman milenial ini banyak masyarakat yang dirasa kurang tertarik terhadap dunia seni. Banyak UMKM di bidang seni yang produknya memiliki inovasi yang sangat brilian, namun kurang diminati oleh masyarakat umum. Contohnya, banyak di sekitar kita yang memiliki ide untuk menciptakan karya seni yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat, namun tidak bisa dikembangkan dengan baik karena mereka tidak yakin bahwa karya tersebut akan diminati oleh masyarakat, serta memiliki peluang untuk dijadikan peluang usaha kepada masyarakat umum, namun produk-produk tersebut hanyalah ide belaka. Oleh karena itu, kelompok kami ingin membuat sebuah startup yang mewadahi para seniman untuk mempromosikan atau menjual belikannya lewat forum ini. Ide kelompok kami yang diciptakan adalah membuat aplikasi atau forum dan jual beli yang mewadahi para seniman kreatif untuk memposting karya-karyanya dan memperjualbelikannya lewat forum jual beli yang berdasarkan kami buat. Inovasi ini kami buat bertujuan untuk memperkenalkan karya-karya seniman kecil yang kurang terkenal untuk mempopulerkannya dan buat masyarakat berminat untuk membelinya. Startup ini akan mengkampanyekan masyarakat agar lebih dekat dan lebih mengenal karya-karya seni yang ada di sekitar kita. Sofi yang dari kami buat, yaitu logo ini diambil dari bentuk kubus yang melambangkan nama perusahaan kita sendiri, yaitu Artbox. Filosofi dari kubus itu sendiri adalah sebuah bangun ruang yang secara sekilas terlihat sempurna, padahal ia terus memperbaiki diri agar terlihat sempurna. Sama dengan perusahaan ini yang tidak sempurna namun terus memperbaiki kekurangan yang ada. Untuk filosofi warna tersendiri, kita menggunakan warna marun. Warna marun sering digunakan untuk mewakili hal-hal intens dan penuh gairah, seperti kepercayaan diri, pikiran kreatif, kegembiraan, kekuatan, risiko, gairah, cinta, ambisi, keberanian, kekuatan, kehangatan, dan keindahan. Dalam logo ini bermakna bahwa bisnis kami memiliki ambisi yang besar dalam membantu UMKM kecil di luar sana. Kami juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan visi dan misi bisnis kami. Dalam bisnis ini dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki pikiran kreatif, dan kami pendiri bisnis ini mengerti bahwa akan ada resiko ketika mendirikan bisnis ini. Namun, kami semua percaya bahwa kami memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Poin masalah dan solusi.
pertama itu adalah masalah yang kita hadapi adalah yang pertama, para seniman belum yakin dengan startup yang dihadirkan serta ragu dengan kualitas karya. Solusi yang kita bangun itu yaitu membuat kepercayaan kepada seniman dengan bisnis yang kami buat. Yang kedua yaitu banyaknya karya-karya yang diciptakan oleh seniman tidak sesuai dan menyalahi aturan yang berlaku. Solusi yang kita buat yaitu menyeleksi karya-karya yang ada oleh kurator yang berpengalaman. Dan masalah yang kita hadapi terakhir itu harga karya tidak sesuai budget dan konten kurang menarik. Solusinya itu kami mencari media promosi yang menarik dan sesuai dengan budget dilakukan oleh tim marketing kami. Selanjutnya itu ada marketing. Yang pertama, customer. Customer dari Artbox sendiri itu seluruh masyarakat Indonesia yang menggunakan internet dan yang gemar berbelanja online. Yang kedua ada market segment. Nah, market segment ini terbagi dua. Yang pertama geographical segmentation, yaitu di Indonesia. Demographic segmentation ada age, yaitu antara umur 7 sampai 70 tahun. Gender unisex, nasionalnya Indonesia, dan occupationnya semua kalangan. Yang terakhir itu ada market challenge. Market challenge dari Artbox sendiri itu yang pertama banyak seniman terkenal yang menjual karyanya sendiri. Untuk solusinya yaitu Artbox membangun kepercayaan dengan seniman muda untuk bergabung di company Artbox sendiri. Yang kedua, challenge-nya itu banyak perusahaan terkenal yang mirip dengan Artbox. Lalu selanjutnya competition. Yang pertama the direct competition, yaitu di mana didefinisikan sebagai situasi di mana setidaknya dua perusahaan atau bisnis pada dasarnya menawarkan produk atau layanan yang sama dan bersaing untuk mengubah pelanggan potensial yang sama. Di sini kita ambil contoh seperti Artbox dan Artsy.net. Lalu ada indirect competition, yaitu dua perusahaan bersaing di pasar yang sama dengan menawarkan produk atau layanan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan sasaran mereka. Di sini kita ambil contoh seperti Artbox dan galeri. Lalu selanjutnya ada competition advantage. Why will customer buy your product? Yang pertama, keunggulan perusahaan kita yaitu kita dapat menjadi wadah untuk karya-karya seniman kecil. Lalu yang kedua ada produk yang kita jual sudah diseleksi oleh kurator profesional. Dalam perihal harga, kita menjual dengan harga yang menyesuaikan dengan kualitas produk. Dan yang ketiga, kita dapat memudahkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Untuk selanjutnya ada bisnis model kanvas dari perusahaan kami yang berikut. Yang pertama adalah ada key partners atau pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong atau mengoptimalkan alokasi sumber daya yang ada pada perusahaan kami. Dan diantaranya adalah ada online shop, investor, seniman, dan komunitas seni. Lalu yang selanjutnya adalah ada key activities atau aktivitas yang kami jalankan. Yang merupakan kegiatan utama dari key activities adalah untuk menghasilkan proporsi nilai atau value proportion. Di antaranya ada menguasai bisnis yang dijalankan, pemasaran, riset, dan pengembangan produk. Dan sumbernya itu adalah dari kurator, karya seni, aplikasi, web designer, website and server, staff, dan investor. Lalu untuk value proportion sendiri atau nilai proporsi, diantaranya dari rekomendasi seniman terkenal, kemudahan dalam transaksi jual beli, dan yang semua itu telah diseleksi oleh kurator profesional. Untuk customer relationship ini adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan Artbox untuk mempertahankan pelanggan. Di antaranya dengan cara membership,
workshop atau mentoring secara rutin. Dan channel yang kami sediakan diantaranya ada media sosial, baik Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Google, dan YouTube. Ataupun ada billboard dan art exhibition. Lalu untuk customer segments-nya sendiri, yaitu segmentasi pasar yang akan kita tuju di antara menggunakan internet dan masyarakat yang gemar berbelanja online. Lalu ada cost structure. Cost structure ini adalah atau struktur biaya, yaitu merupakan rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan key activities yang ada di atas. Dan biaya itu diantaranya adalah biaya pemeliharaan, biaya staff, biaya pemasaran iklan, dan R&D cost. Lalu ada juga revenue streams, yaitu merupakan aliran sumber pendapatan Artbox dalam bisnisnya. Baik itu pendapatan berulang seperti download payment apps, ataupun pendapatan berbasis transaksi dengan membeli produk yang tersedia di Artbox. Lanjut. Selanjutnya yang itu adalah current status. Current status yang terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah konsep. Konsep adalah membuat objek prototipe terlebih dahulu sebelum dipasarkan untuk mengecek kelayakan produk tersebut agar produk tersebut memiliki value yang lebih. Yang kedua strategic partners. Strategic partners ini mengarahkan customer untuk memilih paket dari kategori yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya ada intellectual property. Intellectual property diketatkannya tentang copyright atau hak cipta sang seniman. Jika melakukan copyright akan dikenakan denda yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya ada product development. Dengan adanya perubahan yang cepat terhadap selera, teknologi, dan persaingan, perusahaan harus mengembangkan arus produk dan jasa baru secara tepat agar bertahan sesuai dengan harapan pemilik atau produsen. Sekian dari current status. Ya, kemudian ada marketing plan, yaitu ada targeting, positioning, marketing mix, dan analisis SWOT. Untuk targeting dari Artbox sendiri itu ialah dalam 12 bulan BEP terpenuhi dengan penjualan minimal 5 item per hari dan menjadi wadah para seniman muda, kolektor, dan kurator. Untuk positioningnya itu kita secara spesifik itu menjual karya seniman, dan benefit yang didapatkan itu ialah bisa menjadikan koleksi atau desain ruangan dan bisa memperindah ruangan. Untuk user kategorinya tersendiri pun itu ialah peminat karya seni. Dan user occasion itu untuk kapan saja. Kemudian ada marketing mix. Marketing mix itu terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Untuk produknya itu kita menjual produk yang terdiri dari beberapa kategori dan mendapatkan keuntungan dari masing-masing kategori tersebut. Untuk kategori tersebut ada beberapa macam. Untuk kategori pertama itu ada bronze, yaitu keuntungannya mendapatkan membership dan workshop. Untuk kategori silver itu keuntungannya mendapatkan membership, workshop, dan akses promosi. Dan yang terakhir kategori gold. Kategori terakhir itu keuntungannya bisa mendapatkan berdiskusi langsung dengan seniman, membership, workshop, dan akses promosi. Kemudian price, kita ini mengikuti harga yang ditetapkan kreator, dan pihak Artbox mendapatkan keuntungan 10% dari harga yang ditetapkan oleh kreator. Untuk place-nya sendiri, Artbox bisa dijangkau dengan melalui situs internet dan aplikasi di Windows, macOS, Play Store, and App Store. Untuk promotionnya, kita dari Artbox itu terdiri dari Instagram Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads, dan iklan di televisi maupun swasta.
Untuk analisis SWOT dari Artbox, strength dari Artbox, kita mempunyai strength yaitu mencakup banyak bidang. Yang kedua, tim Artbox lulusan seni rupa, jadi sudah memahami bagaimana produk yang harus dijual. Untuk weakness dari Artbox tersebut juga, kita tuh pasarnya terlalu luas dan maintenance service servernya juga luas. Dan untuk opportunity dari Artbox ialah aplikasi ini berbasis bahasa Indonesia dan toko seni ini berbasis online pertama di Indonesia. Dan untuk threat-nya dari Artbox ialah banyaknya saingan toko seni offline dan seniman yang menjual karya seni secara individu. Kemudian berikut merupakan salah satu contoh poster yang akan disebar untuk meningkatkan jumlah seniman untuk ikut bergabung dengan kami. Poster ini akan disebar sesuai dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya. Lalu untuk operation plan sendiri, kami akan mengelola dan menjaga situs website untuk kami kelola karya yang masuk agar di website kami tidak adanya karya yang asal-asalan diposting seperti kita posting foto di media sosial. Seperti contoh yang sedang ramai saat ini adanya foto KTP atau berkas pribadi penting lainnya yang masuk dan itu dapat merusak citra dari website kami. Dan kami juga menyediakan pelayanan bagi mereka yang bingung terkait website kami ataupun yang akan melakukan transaksi pada website kami, baik itu pembelian paket ataupun transaksi jual beli karya, serta mengelola laporan terkait data yang masuk dan juga transaksi yang terjadi dalam website kami. Baik, untuk desain website ini, desainnya cukup simpel, hanya ada menu shop, collection, kemudian ada keranjang, kemudian ada akun. Shop ini berisikan galeri-galeri dari berbagai kategori yang masuk dalam ruang lingkup Artbox. Kemudian collection ini menampilkan karya-karya terbaik dari seniman-seniman yang sudah terkenal ataupun yang merintis kemudian naik daun di website ini. Nah, di collection itu ditampilkan karya-karya yang sedang naik daun seperti itu. Kemudian kalau apabila di scroll ke bawah, ini pun menunjukkan karya-karya yang sedang naik daun, kemudian dari berbagai kategori. Jadi si karya-karya ini itu tidak fokus kepada satu kategori tersebut. Kemudian desain aplikasi ini dibuat serinci mungkin, seminimalis mungkin agar dapat dipahami oleh orang-orang awam. Jadi yang di aplikasi ini lebih kompleks, jadi langsung masuk ke kategori, kemudian ada trending items-nya juga, kemudian apabila diklik tampilannya seperti yang ada di tengah ini, dideskripsikan si karyanya. Kemudian apabila fotonya diklik kembali, si fotonya akan lebih jelas terlihat besar. Kemudian untuk desain untuk aplikasi ini bisa didapatkan di iOS Store atau di Play Store sama di Windows App Store. Kemudian untuk websitenya bisa dikunjungi di www.artbox.com. Terima kasih. Baik, untuk financial projection, kami ada yang untuk pertama-tamanya untuk funding atau pendanaan sendiri, kami akan mencari para investor yang bersedia untuk mendanai usaha yang kami bangun, kemudian mencari developer untuk membuat desain web dan aplikasinya, dan dilanjutkan dengan pemasaran karya yang telah melewati kurasi. Baru kemudian kami akan merilis aplikasi dan web Artbox yang pemasarannya dilakukan oleh marketing team.
Dan untuk COGS atau cost of goods sold, kami mengeluarkan dana untuk pajak atau PPN dari tiap barang yang terjual sebesar 10%, ditambah dengan fixed cost sewa kantor, pengeluaran untuk platform aplikasi dan web, utilitas, sales and marketing expenses, direct marketing, dan media partner. Nah, dari variable cost dan fixed cost tersebut akan direkap masuk ke dalam budgeting yang nantinya akan kami kalkulasikan dengan pendapatan kotor sehingga kami mendapatkan angka profit yang tepat. Baik, setelah beberapa poin yang kami presentasikan, di sini saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan, yaitu bisnis idea yang kami buat, yaitu membuat sebuah startup yang mewadahi para seniman untuk mempromosikan ataupun menjual belikannya lewat forum ini. Ide kelompok yang kami ciptakan adalah membuat startup aplikasi atau web forum dan jual beli yang mewadahi para seniman kreatif untuk memposting karyanya dan memperjualbelikannya lewat forum jual beli yang kami buat. Inovasi ini kami bertujuan untuk memperkenalkan karya-karya seniman kecil yang kurang terkenal, untuk mempopulerkannya dan membuat masyarakat berminat untuk membelinya. Selain untuk jual beli, startup ini akan mengkampanyekan masyarakat agar lebih dekat dan lebih mengenal karya-karya seni yang ada di sekitar. Cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.